Selamat datang di Kilas Bunda pertemuan ketiga. Kegiatan kelas ibu hamil daring Puskesmas Macini Sawah. Hai Bunda hebat. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas perawatan bayi baru lahir, akte kelahiran, mitos, dan infeksi menular seksual. Yuk Bunda, kita belajar bersama. Berikut tanda-tanda bayi lahir sehat adalah bayi lahir segera menangis, seluruh tubuh bayi kemerahan, bayi bergerak aktif, bayi bisa mengisap puting susu dengan kuat, dan berat lahir bayi 2.500 gram atau lebih. Untuk perawatan bayi baru lahir antara lain berikan ASI saja, jaga kehangatan bayi, cegah infeksi pada bayi baru lahir dengan pemberian salep mata. Salep mata ini diberikan segera setelah bayi dilahirkan. Pemberian suntikan vitamin K1. Fungsinya adalah untuk mencegah perdarahan pada bayi. Disuntikkan di paha kiri setelah selesai IMD atau inisiasi menyusu dini. Pemberian imunisasi hepatitis B0 sebagai pencegahan penularan penyakit hepatitis B dari ibu ke bayi. Disuntikkan pada paha kanan 1-2 jam setelah suntikan vitamin K1. Pemeriksaan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan. Perawatan tali pusat. Perawatan tali pusat bertujuan agar tali pusat cepat puput. Caranya adalah dengan menjaga agar tali pusat tetap kering. Jangan oleskan atau bubuhkan apapun pada tali pusat. Jika tali pusat kotor terkena BAB atau kencing bayi, bersihkan dengan kapas dan air hangat, lalu keringkan dengan wastafel bersih. Saat menggunakan popok, ikatan popok harus di bawah tali pusat. Bunda dan keluarga harus waspada dengan tanda bahaya bayi baru lahir. Antara lain, bayi tidak mau menyusu, bayi kejang, kaki atau tangan bayi teraba dingin, atau bayi demam, badan bayi kuning, gangguan pernafasan pada bayi, gerakan kedua lengan dan kaki lemah, dan tali pusat basah dan juga berbau. Jika menemukan salah satu tanda tersebut, segera bawa bayi ke petugas kesehatan. Bunda harus selalu mengamati pertumbuhan dan perkembangan bayi ya. Caranya dengan memantau berat badan anak setiap bulan dengan ditimbang di puskesmas atau posyandu terdekat. Pada KMS atau Kartu Menuju Sehat, pertumbuhan anak mengikuti pita warna hijau. Anak bertambah pintar dan bertambah kemampuannya sesuai dengan pertambahan usia. Pemberian imunisasi pada bayi. Imunisasi bertujuan agar bayi kebal terhadap penyakit. Anak harus mendapat imunisasi dasar lengkap sebelum berumur 1 tahun. Sakit ringan seperti batuk, pilek bukan menjadi halangan untuk imunisasi. Imunisasi dasar lengkap sesuai program dari pemerintah dapat mencegah penyakit hepatitis, TBC, polio, difteri, batuk kerjan, tetanus, dan campak. Nah, bagaimana menjaga bayi agar tetap sehat? Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan setelah memegang bayi. Mengganti popok tiap basah dan menjaga tali pusat tetap kering. Menjaga kehangatan bayi. Memandikan bayi 2 kali sehari. Memakai masker jika ibu atau keluarga flu.
memberikan ASI saja sampai usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman apapun. Akte kelahiran. Akte kelahiran adalah dokumen resmi berupa pencatatan kelahiran seorang anak yang mendapatkan pengakuan resmi dari orang tua dan negara. Merupakan hak anak sebagai identitas dan perlindungan hukum. Manfaatnya adalah untuk persyaratan masuk sekolah, untuk melamar kerja, dan lain-lain. Segera daftarkan anak Anda ke kantor catatan sipil atau ke kantor desa untuk mendapatkan akte kelahiran. Mitos atau fakta, bayi baru lahir dibedong agar kaki bayi menjadi lurus. Hal tersebut adalah mitos. Faktanya, bayi lahir memiliki lutut bengkok karena penyesuaian posisi bayi saat di dalam rahim ibu. Fungsi bedong agar dapat menghangatkan tubuh bayi. Membedong dengan cara yang tidak tepat akan memberikan dampak ke bayi. Antara lain, jika terlalu kencang membedong bayi, bayi akan mengalami sesak dan dapat menyebabkan lepasnya tulang paha di panggulnya. Lalu, akan menyebabkan bayi terlalu panas dan dapat mengganggu perkembangan motorik kasar bayi. Bayi diberi madu pada bibirnya agar bibir bayi kemerahan. Hal tersebut adalah mitos. Faktanya, madu sangat berbahaya bagi bayi karena mengandung bakteri Botulinus bacillus yang dapat membahayakan kesehatan bayi. Madu hanya boleh dikonsumsi untuk anak lebih dari 1 tahun. Memandikan bayi dengan air dingin akan menguatkan tulang bayi. Jika dengan air hangat akan membuat bayi lemah. Hal ini adalah mitos. Faktanya, memandikan bayi dengan air hangat akan mencegah kehilangan panas pada bayi. Bayi baru lahir harus memakai gurita. Hal tersebut adalah mitos. Faktanya, gurita akan mengganggu pernafasan bayi. Infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual adalah infeksi yang dapat menyebar dari satu orang ke orang lain melalui hubungan seksual. Komplikasi yang timbul sangat beragam, bahkan dapat membahayakan bayi baru lahir. Contoh penyakit menular seksual antara lain sifilis atau raja singa, gonore atau kencing nanah, kondiloma atau kulit kelamin jengger ayam, herpes genital, HIV atau AIDS. Beberapa cara untuk mencegah penyakit menular seksual adalah selalu menggunakan kondom dan tidak melakukan hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi. Selalu menjaga kebersihan alat kelamin. Konsultasi ke dokter atau petugas kesehatan jika mengalami infeksi menular seksual. Cukup sekian kilas Bunda pertemuan ketiga. Semoga materi yang disampaikan dapat membantu Bunda dan keluarga dalam mempersiapkan kelahiran buah hati. Sampai jumpa di kilas Bunda selanjutnya. Terima kasih.